Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Wa ba'd. Puji dan syukur kita pada Allah subhanahu wa ta'ala karena atas limpahan nikmat, karunia, taufik, hidayah dan juga nikmat-nikmat lainnya. Alhamdulillah masih banyak Allah subhanahu wa ta'ala berikan pada kita. Alhamdulillah kita kembali bertemu pada hari ini seperti biasa, Kamis pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat, untuk sama-sama akan mengikuti serial kajian parenting, bimbingan Nabi dalam mendidik anak. Dan tak lupa, salat dan salam semoga senantiasa tercurah untuk suasana kita, makhluk termulia yang pernah hidup di atas dunia, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga salat dan salam itu senantiasa tersambung untuk istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, keluarga-keluarga beliau, dan juga orang-orang yang teguh memegang dan menjalankan sunnah beliau sampai hari kiamat. Pemirsa Rosyad TV yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang sudah kami sampaikan tadi bahwasanya setiap hari Kamis Rosyad TV mempersembahkan serial kajian parenting, bimbingan Nabi dalam mendidik anak, dan kita akan sama-sama membedah kitab karya Syekh Muhammad Said Ruslan Hafizahullah taala bersama guru kita Ustadz Abu Salma Muhammad Hafizahullah taala. Dan kita masuk ke pertemuan yang pada hari ini, yaitu hak-hak anak di dalam Islam. Dan perlu kami informasikan bahwasanya kajian akan berlangsung menjadi 2 sesi, yang mana nanti sesi pertama Ustadz akan menyampaikan materi sesuai dengan tema kita pada pekan kali ini, dan sesi kedua nanti kita akan buka sesi tanya jawab, di mana Anda bisa bertanya langsung pada Ustadz di line interaktif yang sudah kami siapkan, yaitu di nomor 082288886630. Kami ulangi di 082288886630. Dan perlu kami sampaikan juga informasinya bagi Anda yang saat ini sedang menyaksikan siaran ini lewat platform digital seperti Facebook, Instagram, ataupun YouTube, dan ingin bertanya kepada Ustadz sesuai dengan materi yang ada, boleh menyampaikan pertanyaan di kolom komentar. Baik, itu saja yang ingin kami sampaikan pada Anda semua. Kita luruskan niat bahwasanya kita pekan kali ini, pagi kali ini menuntut ilmu, dan semoga Allah angkat kebodohan dari diri kita, dan kita berdoa dan memohon pada Allah Subhanahu wa taala diberikan ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Langsung saja kita akan menuju kota Depok di Provinsi Jawa Barat pada guru kami Ustadz Abu Salma Muhammad Hafizahullah taala. Falyatafaddal maskura Ustadz. Nah, jazakallah khair Bang Jiang. Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'du. Ikhwatal kiram, para pemirsa Rosyad TV dimanapun antum berada, dan juga para ikhwat sekalian yang mengikuti kajian kita pagi hari ini baik di YouTube atau di platform yang lainnya, ya ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di pagi hari ini kita diperkenankan Allah untuk bersua melanjutkan kembali kajian kita membahas tarbiyatul aulad ala minhajin nubuwah, ya mukhtasar, ya ringkasan dari mendidik anak sesuai dengan tuntunan Nabi, buah karya dari Fadilatul Syekh Muhammad Said Ruslan Al-Misri hafizahullahu taala. Sekarang kita melanjutkan ya di risalah ini yang telah kami terjemahkan, ya, yang punya PDF-nya silakan dibuka di halaman 23. Kita masuk ke hak anak, ya, yang keempat, ya, yaitu min huquqit tifli fil Islam,
di antara hak anak-anak yang harus ditunaikan di dalam Islam adalah ar-radha'ah, yaitu menyusui anak. Ya, menyusui anak. Nah, qala al-muallifu hafizahullahu taala, penulis berkata, yaitu Syekh Muhammad Said Ruslan, semoga Allah menjaga beliau. Beliau berkata, laqad arsyadallahu taala al-walidat. Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada para ibu agar menyusui anak-anaknya, ya, yurdi'na auladahunna, ya, kama la radha'ah, untuk menyusui anak-anaknya dengan persusuan yang sempurna. Dan ini menunjukkan bahwasannya, ya, anak-anak manusia itu diamanatkan kepada orang tuanya, terutama kepada ibunya. Allah memberikan amanat terutama kepada sang ibu, ya. Sang ibu itu Allah karuniakan kepadanya rahim, ya. Kemudian anak itu bertumbuh di dalam rahim, bertumbuh di dalam tubuh ibunya selama 9 bulan. Kemudian setelah itu anak pun dilahirkan, ya, dilahirkan dengan penuh susah payah, dengan penuh kesakitan, bahkan berdarah-darah dan meregang nyawa. Setelah anak manusia lahir pun juga anak manusia itu masih membutuhkan orang tuanya, ya, masih membutuhkan siapa orang tuanya, terutama ibunya, karena Allah berikan kepada ibu kemampuan untuk bisa memberikan nutrisi pertama bagi sang bayi. Karenanya memberikan nutrisi berupa air susu ibu kepada bayi, kepada sang anak, itu adalah haknya anak yang harus ditunaikan. Karenanya di sini kata penulis, Allah, ya, memberikan bimbingan. Laqad arsyadallahu taala al-walidat. Allah memberikan, ya, bimbingan, artinya Allah memberikan perintah untuk apa? Menyusui anak-anaknya. An yurdi'na auladahunna kama la radha'ah. Ya, wahiyya sanatan. Dan itu dilakukan selama 2 tahun. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini. Dan hendaknya para ibu menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh. Ya. Nah, jika kita perhatikan di sini, Allah Subhanahu wa taala, ya, menerangkan wal walidatu, bagi para ibu, yurdi'na auladahunna, menyusui anak-anaknya haulaini kamilaini. Haulaini 2 tahun, kamilaini, ya, secara penuh. Nah, kata Syekh Muhammad Said Ruslan hafizahullahu taala, wa hadza khabarun, ya, kalimat berita di ayat ini datang dalam bentuk kalimat berita, ya, bukan dalam bentuk kalimat perintah, ya. Meskipun dalam bentuk khabar, kalimat berita bimakna al-amri, namun bermakna perintah, ya, karena kita dapati, ya, ada sejumlah uslub itu bentuknya kalimat berita tapi ternyata mengandung makna perintah, sebagaimana ayat ini. Karenanya kita dapati di dalam terjemahannya disebutkan, dan para ibu hendaknya menyusui anak-anaknya, ya, dan para ibu seyogianya menyusui anak-anaknya, ya, haulaini kamilaini, selama 2 tahun penuh. Wa hadza khabarun bimakna al-amri. Dan kalimat berita di ayat ini bermakna perintah. Tanzilan lahu manzilata al-mutaqarriri alladhi la yahtaju ila amrin bi an yurdi'na auladahunna haulaini. Ya, yang mana dalam prakteknya, dalam penerapannya, ya, bentuk kalimat berita di ayat ini itu mengambil kedudukan atau mengambil pengertian, ya, sebenarnya tidak sampai kepada tingkat perintah untuk menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh. Ya, artinya, ya, bukan artinya ini suatu hal yang mutlak, ya, diperintahkan. Kenapa? Walamma kana al-haul ya yutlaqu 'alal kamil wa 'ala mu'dhamil haul. Karena kata haul itu atau tahun, ya, itu seringkali digunakan untuk menunjukkan waktu setahun penuh atau nyaris setahun, hampir setahun, ya, mu'dhamil haul. Jadi nggak mesti harus 12 bulan. Misalnya 11 bulan, ya, atau 10 bulan 20 hari misalnya, yang nyaris setahun, maka itu juga bisa dikatakan haul, ya, selama setahun.
Ya. Nah, adapun firman Allah, ya, qala Allah Ta'ala kamilaini, yaitu selama 2 tahun kamilaini secara sempurna atau secara penuh, liman arada an yutimma radha'ah, ya. Nah, Allah menerangkan liman arada an yutimma radha'ah, yaitu bagi yang ingin menyusui anaknya secara sempurna. Ya, yang ingin menyusui secara sempurna. Nah, apa? Nah, jadi di sini kata penulis, ya, hafizahullahu taala, fa idza tamma liradhi'i haulani, apabila persusuan telah genap, telah penuh dilakukan selama 2 tahun, faqad tamma radha'uhu, maka telah sempurna persusuan untuk anak tersebut. Ya, jadi artinya apabila sudah dilakukan 2 tahun, ya, baik itu 2 tahun penuh ataupun ya hampir 2 tahun, maka sudah sempurna, ya, sudah genap, ya, persusuan untuk anak, ya. Nah, kemudian ini menarik kata Syekh, wa shara labnu ba'da dzalika bimanzilati sa'iril aghdiyah. Ya. Karena itulah persusuan setelah 2 tahun itu apa namanya? Dianggap seperti minuman biasa, seperti nutrisi yang lainnya, nutrisi biasa, ya. Walihada falihada kana radha'u ba'da al-haulaini ghairu mu'tabarin la yuharrimu. Karena itulah persusuan setelah 2 tahun tidak dianggap dan tidak bisa menjadikan seseorang sebagai mahram ketika meminum air susu tersebut. Nah, jadi di sini jemaah sekalian menggunakan Allah Subhanahu wa taala, di sini memberikan keterangan bahwa ya yang namanya kemahroman karena persusuan itu terjadi apabila dilakukan selama ya 2 tahun atau kurang. Jadi bayi yang disusui apabila usianya kurang dari 2 tahun, maka akan menjadi mahram. Ya. Berarti lebih dari 2 tahun, maka sudah tidak lagi bisa menjadi mahram. Ini menurut pendapat yang dipilih oleh penulis, yaitu Syekh Muhammad Said Ruslan, hafizahullahu ta'ala. Ya. Dari sini kita bisa mengambil beberapa pelajaran atau beberapa faidah. Yang pertama, faidah yang pertama adalah ya Allah Subhanahu wa taala menjadikan para wanita, ya, kaum ibu itu adalah makhluk yang istimewa, yang Allah istimewakan, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada para wanita instrumen untuk bisa membesarkan dan menumbuh kembangkan anak. Makanya Allah titipkan kepada para wanita pertumbuhan di masa awalnya. Di rahimnya dilahirkan, kemudian disusui oleh para ibu. Karena ya ibu itu sosok yang luar biasa. Allah tanamkan kepadanya rasa cinta, sayang. Makanya wujud konkret cinta Allah pertama kali yang dirasakan oleh bayi itu adalah dari orang tuanya, dari sang ibu khususnya. Ya, jadi ibu itu wujud konkret dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Allah yang menanamkan rasa cinta tersebut kepada sosok seorang ibu. Kemudian yang kedua, sesungguhnya air susu ibu itu adalah nutrisi yang pertama kali dan yang paling bermanfaat bagi anak manusia, bagi sang bayi. Ya. Nah, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan bayi ketika baru lahir, ya, itu satu-satunya yang bisa dicerna secara baik adalah air susu ibunya. Ya, bukan makanan atau minuman yang lainnya. Air susu ibunya. Ini menunjukkan betapa besar ya perhatian Allah Subhanahu wa taala terhadap anak-anak manusia, ya. Dan Allah jadikan ibu itu memiliki kemampuan untuk memberikan nutrisi kepada anaknya secara spesifik, ya. Kemudian yang ketiga, ya, air susu ibu itu apabila diperintahkan oleh syariat, ya, untuk diberikan kepada anak, maka berarti di dalam air susu itu mengandung berbagai macam manfaat dan kebaikan. Dan ini memang terbukti.
Karena tidak ada satupun yang paling bermanfaat, yang paling bergizi, yang paling bernutrisi bagi anak manusia, nggak ada yang bisa mengalahkan yang melebihi daripada air susu ibu. Apalagi ya ibu yang baru melahirkan, air susu pertamanya yang mengandung kolostrum itu adalah yang paling baik bagi bayi. Nah ini di zaman dahulu seringkali para ibu mereka mengeluarkan atau membuang ya air susu yang pertama keluar. Ya itu seringkali dibuang. Padahal itu yang paling baik. Kolostrum tersebut, ya. Nah, di dalam kolostrum inilah yang banyak mengandung berbagai macam manfaat. Ya, ini sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan dan menentukan semua manfaat ini. Dan ini memang sudah diteliti. Karenanya kolostrum itu adalah nutrisi yang paling baik untuk sang bayi. Ya, ini yang bisa terbebas dari alergen yang bisa menyebabkan anak menjadi alergi, kemudian juga membangun imunitas anak ya untuk tubuhnya, kemudian juga sangat baik untuk awal-awal perkembangan dari sang bayi ya. Itu suatu hal yang sudah terbuktikan ya. Dan seiring dengan bertambahnya usia, maka sejatinya kualitas air susu itu juga semakin menurun sebenarnya. Ya, oleh karena itu faedah yang keempat, ya, apabila sang ibu itu sudah menyusui anaknya selama 2 tahun, maka hendaknya dia menyapihnya agar anak tidak begitu atau tidak selalu bergantung kepada ibunya, tidak selalu nempel pada ibunya. Artinya anak juga harus sudah diajarkan kemandirian. Di antaranya bisa lepas dari menyusu kepada ibunya. Ya. Dan ini jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga mengajarkan kemandirian kepada anak ya, dengan waktu 2 tahun, ya. Dengan waktu 2 tahun ini juga adalah momen untuk menguatkan attachment, perlekatan antara ibu dengan sang anak, ya. Karena itu jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Seorang ibu yang menyusui anaknya selama kurang lebih 2 tahun, ya itu insya Allah akan memiliki perlekatan yang baik, bonding yang bagus. Ya, tinggal bagaimana setelahnya orang tua, terutama ibu, memelihara dan menjaga bonding atau perlekatan tersebut. Ya. Nah, kemudian di antara faidah berikutnya adalah, ya itu sebagaimana disebutkan ya oleh sejumlah ahli bahwa ketika seorang ibu dia menyusui anaknya secara rutin, itu umumnya ya, kita bicara secara umum, ya si ibu itu akan kesulitan untuk bisa hamil. Ya, seakan-akan ini mekanisme KB alami ketika seorang ibu menyusui anaknya. Tapi ini kita bicara aglab ya, secara umum. Nah, karena ternyata ada loh wanita-wanita yang meskipun menyusui anaknya, dia tetap bisa hamil. Ya, dia bisa tetap hamil. Nah, tapi biasanya wanita hamil itu tidak dianjurkan menyusui. Nah, di sini mengandung isyarat bahwa ya diperbolehkan bagi orang tua itu melakukan tanzimun nasab, mengatur jarak kelahiran setidaknya 2 tahun. Ya, agar orang tua bisa fokus mencurahkan kasih sayang kepada anaknya yang di masa-masa yang paling krusial, yaitu di 2 tahun pertama. Karena anak-anak di usia 2 tahun pertama ini adalah ya fase yang krusial bagi mereka. Untuk apa? Untuk bisa menguatkan attachment dan bonding mereka ya dengan anak-anak. Nah, kemudian juga di antara faidah berikutnya adalah ya air susu itu bisa menjadi sebab kemahroman. Mahram akibat rodho'ah, akibat persusuan. Dan ini diakui di dalam agama kita. Ya. Dan status persusuan sebagai mahram itu sama dengan status nasab. Ya, sama dengan status nasab sebenarnya. Ya. Nah, karena itu anak yang disusui maka dia benar-benar menjadi mahram. Ya, dia menjadi mahram. Ya, jadi juga mahroman itu juga berlaku bagi saudara-saudara susuannya. Ya. Nah, tapi ternyata memang ada khilaf ya di antara para ulama. Ini hanya berlaku 2 tahun kehidupannya. Artinya apabila sudah lebih dari 2 tahun, maka menurut pendapat yang dipilih oleh penulis di sini, Syekh Muhammad Said Ruslan, sudah tidak bisa lagi menjadikan anak tersebut sebagai mahram.
Misal ada seorang ibu, dia mengadopsi anak, usianya sudah 4 tahun, 5 tahun. Meskipun disusui, maka itu tetap tidak bisa menjadikan anak tersebut saudara persusuan. Nah, meskipun ini memang ada khilaf ya di antara para ulama ya. Nah, jadi yang bisa menjadikan mahram itu apabila anak itu di bawah 2 tahun. Ya, anak itu di bawah 2 tahun. Kemudian juga disebutkan oleh para ulama, tidak mengapa seorang ibu yang Allah tidak mengkaruniakan anak ya. Allah eh, apa namanya? eh, belum mengkaruniakan anak ya, dan dia sudah berusaha selama bertahun-tahun, kemudian akhirnya dia mengadopsi bayi, kemudian dia melakukan terapi hormon agar bisa mengeluarkan air susu, agar anak yang diadopsi itu bisa menjadi anak susuannya. Maka ini suatu hal yang diperbolehkan. Karena apabila dia tidak menyusui anaknya tadi, apabila anaknya itu laki-laki, maka ketika si anak ini telah balik ya, itu anak ini tetap tidak menjadi mahram. Nggak boleh disentuh, nggak boleh melihat auratnya dan seterusnya. Ya, artinya di hadapan dia harus berhijab. Nah, karena itu memang lebih baik adalah apabila anak itu disusui. Ya. Nah, juga suatu hal yang menarik ya. Ini sebagaimana diceritakan oleh sejumlah teman ya, bahwa ada di sejumlah negara ya, seperti di Uni Emirat Arab atau Bahrain atau Qatar ya. Jadi ketika mereka meng-hire supir atau driver ya, driver laki-laki untuk mengantar jemput ya wanita-wanita di sana ya, istri ataupun anak putri ya. Nah, itu supaya tidak terjadi khalwat dan ikhtilat. Nah, itu ada fenomena mereka mereka memberikan air susu. Jadi air susu yang telah ditampung di gelas disuruh minum itu driver tadi atau supir tadi, dengan alasan agar bisa menjadi mahramnya. Dan ini memang ya ada sebagian kecil ulama yang menfatwakan hal ini ya. Tapi ini adalah suatu pendapat yang sebenarnya kurang kuat ya. Ya. Karena pendapat yang lebih kuat dalam hal ini adalah kemahroman terjadi apabila anak itu disusui sebelum 2 tahun. Ya, sebagaimana ini disyaratkan di dalam sejumlah dalil, diantaranya Al-Quranul Karim. Ya, nah ini adalah poin-poin yang berkaitan tentang masalah persusuan. Nah, kemudian juga perlu kami tambahkan, ya, menyusui anak selama 2 tahun itu adalah dianjurkan, ya, bukan suatu hal yang wajib, ya. Namun yang wajib adalah harus memberikan anak nutrisi, minuman apabila anak itu membutuhkan sesuai dengan kebutuhannya. Dan boleh menyapihnya sebelum 2 tahun dengan izin sang suami. Meskipun lebih utama adalah apabila dia menyapihnya di tahun kedua. Atau ya kurang lebih hampir 2 tahun. Atau lebih sedikit dari 2 tahun. Ya, itu suatu hal yang tentunya lebih utama. Nah, kemudian untuk anak-anak yang mereka telah disapih ya oleh orang tuanya, ini juga mereka dianjurkan sebenarnya untuk diajarkan tentang sejumlah kemandirian-kemandirian yang mendasar ya, life skill ya. Udah diajarkan toilet training, ya udah diajarkan makan sendiri dan seterusnya. Itu hendaknya sudah dilakukan karena mereka sudah melewati fase sibian, fase bayi. Di atas 2 tahun ya. Kemudian juga ya masih berkaitan dengan masalah susuan ya. Ya, persusuan atau ar-radha'ah ya. Bagi ibu-ibu yang mana mereka mengalami problem atau masalah kesehatan. Ya, misalnya ketika dia menyusui anaknya dia lemas, atau ketika dia sedang berpuasa. Ya, atau ada kondisi-kondisi ya di mana dia nggak mampu untuk menyusui, maka diperbolehkan baginya untuk menghentikan dia memberikan susu untuk sementara waktu sampai kondisinya memungkinkan. Karena ini adalah kondisi-kondisi yang
yang menunjukkan adanya uzur ya, adanya dispensasi. Dia menghentikan memberikan ASI bukan karena menyengaja, tapi karena memang ada uzurnya. Tapi berbeda dengan wanita yang memang dari awal nggak mau nyusuin anaknya. Mungkin nyusuin cuman pertama, ya di minggu-minggu pertama, habis itu nggak mau nyusuin lagi. Alasannya nanti khawatir, mohon maaf ya, payudaranya begini dan begitu, tubuhnya begini dan begitu. Ini ibu-ibu yang mohon maaf, yang egois. Padahal itu buah hatinya membutuhkan mereka dan membutuhkan nutrisi. Itu adalah sesuatu yang Allah telah titipkan kepada para wanita. Seharusnya ya mereka menunaikan haknya. Dan apabila mereka tunaikan haknya, itu malah akan positif untuk tubuhnya, untuk dirinya. Karena betapa banyak wanita nggak mau menyusui anaknya, itu payudaranya menjadi sakit. Kenapa? Karena air susu itu harus dikeluarkan, ya, harus dikeluarkan, ya. Dan juga, masya Allah ya, itu nggak sedikit. Ini ada cerita dari kawan-kawan, ya, ada teman-teman yang punya istrinya itu punya kista, ya, dan alhamdulillah ketika dia hamil, melahirkan, kistanya hilang. Ya, juga demikian yang punya yang punya kelainan ya di dadanya itu dengan menyusui anaknya itu juga akhirnya yang biasanya sering sakit nyeri itu akhirnya hilang. Nah, artinya apabila seseorang senantiasa berusaha untuk menjaga tuntunan dan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah akan bermaslahat baginya di dunia dan di akhirat, insya Allah taala. Nah, baik, ini yang berkaitan dengan masalah ar-radha'ah atau susuan, ya. Sekarang kita lanjutkan, yaitu di bab berikutnya, di bab kelima, ya, yaitu min huquqit tifli fil Islam, ri'ayatuhu wal infaqu alaihi min halalin. Di antara haknya anak-anak di dalam Islam adalah memelihara anak dengan memberikan nafkah yang halal. Ya, jadi harus menjaga mereka dengan memberikan mereka nafkah yang halal. Ya, sebagaimana firman Allah, qala Allah tabaraka wa ta'ala, yas'alunaka madza yunfiquna qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang apa yang mereka nafkahkan. Ya, maka jawablah apa saja harta yang kamu nafkahkan, ya, ma anfaqtum min khairin, ya, falil walidaini wal aqrabin. Maka hendaklah diberikan kepada ibu bapak dan kaum kerabat, ya. Artinya kata Syekh, ya, di sini beliau menerangkan tentang tafsirnya, yas'aluka ashabuka ya Rasulullah. Ya, para sahabatmu bertanya kepadamu wahai Rasulullah, madza yunfiquna fi sabilillahi min amwalihim, tentang apa yang mereka nafkahkan di jalan Allah dari harta-harta mereka. Kullahum, maka sampaikan kepada mereka, ma taf'alu min infaqi syai'in minal malil halalil thayyib qalla aw kathura فأنفقوه في هذه سبحانه وتعالى منها الوالدان لما لهما من فضل الولادة والعطف والتربية والأقربون من أهلكم وذوي أرحامكم. Ya, kullahum, maka sampaikan kepada mereka, ma taf'alu min infaqi syai'in, ya, apa saja yang apa saja yang kalian infakkan, ya, apa saja yang mereka lakukan berupa menginfakkan harta, minal mali al-halali at-tayyib, yang halal dan yang baik, qalla aw kathura, sedikit ataupun banyak dari infak tersebut, ya, fa anfiquhu fi hadhihi, maka infakkanlah untuk mereka ini, ya, di dalam hal ini, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tadi, yaitu untuk siapa? Yaitu al-walidani, untuk kedua orang tua. Artinya kedua orang tua juga berhak untuk mendapatkan infak, ya, lima lahuma min fadlil wiladati wal athfi wat tarbiyah. Karena mereka lah orang tua yang memiliki keutamaan di dalam kebaikannya ketika melahirkan, ya, kasih sayangnya, dan di dalam pendidikannya, mendidik anak-anaknya. Ya, kemudian setelah itu wal aqrabin, kaum kerabat, min ahlikum wa dawi arhamikum, yaitu dari keluarga dan sanak famili kalian, ya.
sanak familimu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi kita yang mulia alaihi wasallam bersabda, "Inna li rabbika 'alaika haqqan, inna li badanika 'alaika haqqan, inna li 'ainika 'alaika haqqan, inna li ahlika 'alaika haqqan, inna li zawjika, inna li zawrika," ya, ai li dhiyafanika wa zairika 'alaika haqqan, fa'ati kulli dhi haqqin haqqahu. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Rabbmu memiliki hak yang harus engkau tunaikan. Apa itu? Mentauhidkannya, beribadah hanya kepadanya. Ya, jadi Rabbmu punya hak yang harus engkau tunaikan. Inna li badanika 'alaika haqqan, demikian pula tubuhmu, badanmu juga memiliki hak yang harus engkau tunaikan. Apa itu? Ya harus dijaga, dipelihara, dijaga kebersihannya, diberikan nutrisi yang baik, yang sehat, yang halal, yang thayyib, ya, itu diantara haknya tubuh. Kemudian tidak diforsir untuk melakukan sesuatu yang dapat membahayakan tubuh ketika lelah beristirahat. Ya, artinya tubuh kita punya hak yang harus ditunaikan. Ya, inna li ainika 'alaika haqqan, demikian pula matamu memiliki hak yang harus engkau tunaikan. Ya, yaitu kita gunakan mata untuk hal-hal yang baik, ya. Tidak digunakan untuk hal-hal yang mengandung kemaksiatan. Kemudian mata tidak kita gunakan untuk hal-hal yang mendatangkan madarat, misalnya melihat gadget terus-terusan yang dapat membahayakan mata. Ya. Karena mata kita juga punya hak. Ya. Nah, demikian pula kata Rasulullah SAW, "Inna li ahlika 'alaika haqqan." Keluargamu juga punya hak yang harus engkau tunaikan. Itu berupa apa? Berupa infak, ya. Berupa waktu, kehadiran, berupa pendidikan, ya, berupa pembersamaan, itu hak-hak mereka. Demikian pula inna li zawrika, ay li dia apa namanya? Li dhifanika wa zairika, ya, itu tamu dan orang-orang yang mengunjungimu juga 'alaika haqqan, punya hak yang harus engkau tunaikan. Artinya ketika ada tamu, ya kita memuliakan mereka, kita hidangkan makanan, ya, dengan sesuai kemampuan kita, kita berbuat ramah dengan mereka, ya, karena Nabi SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim ya dhaifahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Memuliakan tamu itu termasuk akhlak yang mulia. Nah, kemudian kata Nabi, "Fa'ati kulladzi haqqin haqqahu." Ya, hendaknya ya masing-masing engkau tunaikan sesuai dengan haknya. Ya, ini adalah perintah Nabi SAW. Dan di antara hak itu semua adalah apa? Adalah menjaga agar yang diasup adalah dari yang halal, yang baik dan halal. Ya, harus dari hal-hal yang baik dan yang halal. Makanan yang halal dan yang baik, minuman yang halal dan yang baik, pakaian yang halal dan yang baik. Ya, jadi halalan thayyiban. Ya. Kenapa kok tidak cukup halal saja? Karena kita tahu, ya, ada sejumlah makanan itu yang memang secara asal halal. Secara asal halal. Ya, karena memang tidak ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Karena kaidahnya al-aslu fil asya' al-ibaha, hukum asal segala sesuatu itu mubah. Karena ya kita tidak bisa kita tidak bisa mengklaim, ya, sesuatu itu terlarang kecuali apabila ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Jadi secara asal, demikian pula makanan itu secara asal halal. Untuk mengharamkan suatu makanan itu harus ada dalilnya. Nah, misal contoh nih, ya, gaji dari hewan, halal tidak halal, lemak maksudnya. Nah, tapi ternyata apabila kita terlalu banyak makan lemak, itu nggak baik, nggak sehat, ya. Jadi dia ternyata tidak thayyib untuk kesehatan, tidak baik untuk kesehatan, ya. Jadi ada yang halal tapi ternyata belum tentu thayyib, ya, untuk kesehatan. Apalagi kalau dikonsumsi dalam jumlah yang besar. Sementara juga bisa jadi ada sesuatu yang dianggap thayyib, kelihatannya baik, ya, kelihatannya thayyib, tapi haram, ya. Namun haram. Meskipun sejatinya, ya, sesuatu yang dikatakan thayyib, ya, sesuatu yang dikatakan baik, ya, itu biasanya
akan Allah halalkan. Nah, itu akan dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Kemudian kita lanjutkan. Di antara hak anak yang keenam, ya, min hukukit tifli fil islami riayatuhu sihiyan. Di antara hak anak yang harus ditunaikan oleh orang tua adalah menjaga kesehatannya. Menjaga kesehatan anak. Nah, menjaga kesehatan anak di sini ada beberapa poin. Yang pertama, ya, awalan, ya, riayatu sihatihi al-jasadiyah. Menjaga kesehatan fisik anak, menjaga kesehatan anak secara fisik atau secara tubuh, ya. Nah, penulis berkata, yang bagi alaina an nahtamma bisihatil atfal. Ya, wajib bagi kita untuk memperhatikan kesehatan anak-anak kita. Kenapa? Lianna min a'dhami ni'amillahi 'alal 'abdi ni'matus shihah. Karena di antara nikmat karunia bagi Allah, karunia dari Allah bagi seorang hamba, itu adalah nikmat atau karunia kesehatan. Kemudian kata penulis, fafi nususil kitabil azimi ma yadullu ala fadli sihhati wa fadlil afiyah. Di dalam sejumlah nas, di dalam Al-Qur'anul Karim, itu terdapat ayat-ayat yang menunjukkan keutamaan kesehatan dan keutamaan al-afiyah. Ya, al-afiyah. Ya, kesehatan fisik dan juga al-afiyah. Ya, al-afiyah itu berarti kondisi tubuh dalam keadaan baik dan sehat. Wa jalali dzalika, dan pemulihan atau penghargaan terhadapnya. Ya. Nah, li jamili athari, ya, dan lantaran pengaruhnya yang baik. Wali azimi qadrihi, dan juga lantaran kedudukannya yang juga baik. Ya, kedudukannya yang tinggi. Tingkatan yang tinggi. Fi dinillahi rabbil alamin, di dalam agama Allah Rabbul Alamin. Indal abdil mu'min al-muslim. Ya, bagi seorang muslim, lagi mukmin. Wa yanbaghi alaina an nu'allima tifla as-sunana al-muta'alliqa bituharati wan nadhafati. Nah, ini juga penting ini. Yang berkaitan dengan tubuh, hendaknya atau sepatutnya kita mengajarkan ya kepada anak-anak kita sunnah-sunnah yang berkaitan dengan kesucian dan kebersihan, ya, tahara dan nadhafah. Min ajlil hifadhi ala sihatihim. Ya, dalam rangka untuk menjaga kesehatan mereka. Lianna mu'dhama amradina hiya mukhalafatun lisulukiyatis sihiyah, ya, sahihah, ya, amraduna fi jumlatina sulukiyatun khati'atun mukhti'atun. Karena kebanyakan penyakit itu seringkali disebabkan karena, ya, adanya menyelisihi kebiasaan perilaku yang sehat. Akhirnya sakit. Dan juga seringkali sakit yang menimpa kita umumnya dikarenakan karena behavior atau perilaku yang keliru dan yang salah. Ya. Dengan cara atau perilaku yang salah. Misalnya banyak tidur, nggak mau gerak, kemudian makan sembarangan, makan yang banyak, ya, yang tinggi kalori tapi nggak diimbangi dengan berolahraga atau yang semisalnya. Ya. Jadi menyelisihi kebiasaan perilaku yang sehat. Nah, kemudian tsaniyan, yang kedua, ya, dari menjaga kesehatan anak, yaitu kesehatan apa? Yakni riayatu sihhatil an-nafsiyah, yaitu menjaga kesehatan kejiwaan anak, mental atau psikis. Kata Syekh Muhammad Said Usman hafizahullah taala, ya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, inna amraduna an-nafsiyata fi jumlatina sulukiyatun khati'atun. Sesungguhnya penyakit kejiwaan yang secara umum itu terjadi, itu disebabkan oleh apa? Oleh perilaku yang keliru, ya, oleh behavior yang salah. Ya. Yaqulu an-nafsiyuna al-muhdathun.
Ya, para ahli psikolog modern berkata, innahu la usaba fil kibari illa bi usabin fis sighari. Sesungguhnya tidak ada gangguan saraf bagi orang dewasa kecuali diawali dengan gangguan saraf di masa kecilnya. Yakni maksudnya al-insanu la yumkinu an yusaba bi amradin nafsi fi kibarihi illa idza kanat usulu hadha al-marad an-nafsi qad tahassala 'alayha fi sighari. Ya, maksudnya kata Syekh, seorang manusia itu tidaklah akan ditimpa penyakit kejiwaan ketika dia telah dewasa kecuali karena akar dari penyakit kejiwaan ini itu sudah muncul mulai dari saat kecilnya dan dibiarkan dan tidak diterapi misalnya. Ya. Wa haddadaha zaimu haula, ya, dan salah seorang pembesar mereka yaitu dari para ahli psikolog yang bernama Sigmund Freud, ya, ini dinukilkan oleh Syekh, ya, yakni menetapkan bisit sanawat, ya, yaitu hal ini adalah penting di 6 tahun pertama usia anak, ya, artinya 6 tahun pertama usia anak itu adalah usia yang krusial, ya. Seringkali penyakit kejiwaan itu karena adanya kekeliruan di dalam pendidikan anak-anak di usia di bawah 6 tahun, ya. Faqala, dia berkata, inna hadhihi sitt sanawatil ula khatiratan jiddan fi hayati ayyi tiflin. Sesungguhnya 6 tahun pertama kehidupan anak itu adalah sangat krusial, ya. Itu sangat rentan. Ya, makanya perlu untuk diperhatikan terutama di usia-usia seperti ini. Nah, di antaranya apa? Kekerasan pada anak di kala mereka masih usia dini. Nah, oleh karena itu Syekh menyebutkan sebuah subbab, ya, yakni khuturatu al-qaswati fi sighari ala sihhati nafsiyati lil atfali. Bahaya kekerasan terhadap anak di masa kecilnya, ya, bagi kesehatan mental mereka. Bahaya kekerasan di masa kecil terhadap kesehatan mental anak, ya. Nah, qala al-muallif rahimahullahu taala, penulis berkata, ya, indama ta'ti al-qaswah wa ya'ti ad-darbu fi hadhihi as-sinni al-bakira wa huwa mamnu'un bimafhumi hadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li'annahu yaqul muru auladakum bis-salati wa hum abna'u as-sab'i sinin wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 10 wa farriqu bainahum fil madaji'. Ya, kata Syekh, ya, orang yang mengambil sikap keras dan senang memberikan hukuman fisik di awal-awal usia anak mereka, ya, di usia dini anak-anak mereka, ya, ini adalah mamnu, ini adalah terlarang. Artinya nggak boleh kita bersikap keras dan suka menghukum anak, ya, di usia-usia masih usia dini. Ya, ini adalah suatu yang mamnu, kata Syekh, bimafhumi hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sesuai dengan pemahaman atau secara implisit dari sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi bersabda, muru auladakum bis-salati wa hum abna'us sab'in, ya, wa hum abna'us sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10. Ya, wa farriqu bainahum fil madaji'. Perintahkanlah anak-anakmu untuk salat di 7 tahun pertama dan pukullah mereka apabila kamu salat di usia 10 tahun serta pisahkan mereka dari tempat-tempat tidur mereka. Nah, jadi kalau kita perhatikan di dalam hadis ini, lam ya'ti ad-darbu 'ala tarki as-salati wa la syakka annahu laysa hunaka syai'un fi dinillahi tabaraka wa ta'ala min al-umuri al-'amaliyyati a'zamu min hadha al-amri al-kabiri wa huwa as-salah. Tidak ada hukuman pukul bagi anak yang meninggalkan salat kecuali udah 10 tahun. Padahal tidak diragukan lagi nih bahwa tidak ada suatu amalan, perbuatan di agama Allah yang lebih agung, ya, yang lebih yang lebih agung, melebihi dari hal yang besar ini, yaitu salat. Artinya salat itu adalah perkara yang paling penting di antara penting-penting lainnya, tapi ini yang paling urgent karena pertama kali yang akan dihisab oleh Allah. Yang membedakan antara muslim dan kafir, sebagaimana kata Nabi, al-ahdu bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafara. Yang membedakan kami dengan mereka adalah salat. Siapa yang meninggalkan salat maka sungguh dia telah kafir. Ya. Nah, salat saja itu ternyata apabila anak enggak melakukannya, enggak langsung dihukum.
tapi menunggu 10 tahun dulu. Ya, menunggu 10 tahun. Ya. Nah, oleh karena itu penulis melanjutkan, penulis berkata ya, lam ya'ti ad-darbu 'ala tarki as-salati wa la syakka annahu laysa hunaka syai'un fi dinillahi tabaraka wa ta'ala min al-umuri al-'amaliyati a'dhamu min hadzal amri al-kabiri wa huwa as-shalah. Tidak ada hukuman pukul bagi anak yang meninggalkan salat, ya, kecuali udah di atas 10 tahun ya. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya tidak ada suatu amalan di agama Allah yang lebih agung, ya, amalan zahir yang lebih agung melebihi daripada hal ini, yaitu salat, ya, yaitu salat. Nah, tapi ternyata Nabi SAW memerintahkan untuk apa? Salat, ya, untuk anak-anak apabila diperintahkan di usia 7 tahun dan boleh dihukum di usia 10 tahun. Nah, kemudian penulis berkata, ya, wa tarkus salati huwa akbaru kabirin yumkinu an ya'tiya bihi al-insanu min al-umuri al-amaliyah. Lianna syahadataini hiya amrun qalbiyyun yukirru bihi al-qalbu wa yantiqu bihi al-lisanu. Ya, meninggalkan salat itu termasuk akbaru kabirin, dosa yang paling besar. Ya, an ya'tiya bil insan, yang dilakukan oleh seorang manusia minal umuril amaliyah, dari sisi atau perkara amalan. Ya, lianna syahadatain hiya amrun qalbiyyun yukirru bihil qalbu. Nah, syahadatain itu sendiri asalnya merupakan perkara hati yang ditetapkan oleh hati, wa yuntiqu bil lisan, dan diucapkan dengan lisan. Wa amma tarkus shalah, adapun meninggalkan salat, ya, amrun yata'allaqu bil jasad. Ini adalah suatu perkara yang berkaitan dengan jasmani, dengan jasad, dengan tubuh. Ya. Laisa hunaka khata'un yumkinu an yaqa'a fi tifl, ya, fihi tiflu wa huwa duna al-'ashira akbar min tarki shalah. Wa ma dzalika Rasulullah SAW lam ya'mur bil darbi 'ala tarki salati illa 'inda bulughil 'ashr. Yes. Kata Syekh, sejatinya tidak ada kesalahan yang mungkin dilakukan oleh anak yang belum berusia 10 tahun yang lebih dahsyat, lebih besar daripada salat. Meski demikian, ternyata Rasulullah SAW tidak pernah memerintahkan hukuman pukul bagi anak yang meninggalkan salat kecuali apabila usianya sudah genap 10 tahun. Ya. Nah, oleh karena itu Nabi mengatakan, "Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin." Ya, perintahkanlah mereka salat ketika di usia 7 tahun. Ini mujarradu amrin ma'a targhibi wa tarhibi min at-tarki wa ghairi dzalika min al-umur. Ya. Nah, ini adalah sekedar perintah dari orang tua kepada anak dengan diiringi targhib, motivasi, dan tarhib, ancaman bagi yang meninggalkannya dan hal-hal lain yang berkaitan dengannya. Nah, cuman kata Syekh, ya, namun patut diingat, ya, wa ma dzalika Rasul SAW lam ya'mur bil darbi 'ala tarki shalah, ya, illa inda bulughil 'ashri. Ya, namun ingat, ya, nah, baik, ya, walakin ad-darb hahuna 'ala tarki shalah mamnu'. Ya, namun ingat, langsung memukul anak ketika usianya belum 10 tahun, ya, bagi anak meninggalkan salat, itu adalah terlarang. Ya, binasi hadits Rasulullah SAW, sesuai dengan nas hadis Nabi SAW tadi, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Ya, perintahkan anakmu salat 7 tahun, pukul kalau enggak salat di usia 10 tahun. Kemudian ya'ti hadzal rajul wa huwa dhalun munharifun kama huwa ma'lumun Sigmund Freud. Nah, kemudian datanglah orang yang bernama Sigmund Freud ini. Dan dia sejatinya adalah orang yang sesat lagi menyimpang, sebagaimana yang sudah kita ketahui. Ya. Innahu la usaba fil kibari illa bi usabi fi sighar wa yuhaddidu 6 sanawatil ula. Ya. Dia mengatakan bahwasanya tidak ada gangguan saraf bagi orang dewasa kecuali sudah diawali dengan gangguan saraf di masa kecilnya. Lalu ditetapkan oleh Sigmund Freud di fase usia 6 tahun pertama. Ya, naqulu lahu, maka kita sampaikan kepada dia, kepada Sigmund Freud dan
pengikutnya. Ya, in kunta qad tadaita li hadha wa kana sahihan bil fitrati aw bi wasail al ilm al hadith fa'lam anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam qad qala dhalika mundu ma yazidu ala 1400 sanatin sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka kita sampaikan kepada Sigmund Freud dan pengikutnya, jika Anda telah mengetahui hal ini, yaitu tentang tentang krusialnya usia 6 tahun pertama kehidupan manusia, yang mana ini memang ternyata terbukti secara fitrah maupun pengetahuan modern. Maka ketahuilah bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan ini semenjak dari 14 abad yang lalu. Ya, artinya ada isyarat tentang pentingnya 7 tahun ke bawah, ya, sebelum 7 tahun bagi anak-anak manusia. Ya. Sebagaimana ini disebutkan oleh Sigmund Freud, ya. Nah, jadi An-Nabi SAW indama yuhaddidu amthal hadhihi al-ashya' innama yahmil insana min an yatahassala 'ala al-bawadir allati tuaddi bihi ba'da dhalika ila al-marad an-nafsi. Jadi manakala Nabi SAW itu menetapkan hal ini, yaitu pembatasan fase usia dari hadis salat tadi, sesungguhnya beliau sedang berupaya untuk menjaga manusia dari terjadinya atau munculnya indikasi-indikasi yang dapat menyebabkan terjadinya penyakit kejiwaan atau penyakit mental. Karena sejatinya kekerasan terhadap anak, ya, seperti memukul anak dan misalnya dan berperilaku yang buruk kepada mereka dengan membentak, ya, misalnya mengomeli, menvonis mereka, dapat memberikan pengaruh terhadap jiwa yang asalnya halus dan lembut. Jadi asalnya jiwa itu halus dan lembut. Ya, tapi ternyata jiwa itu dapat menjadi kaku, keras. Ya. Nah, lalu akhirnya berujung kepada penyakit mental. Nah, di sini menunjukkan, ya jemaah sekalian, bahwasannya ya memperhatikan anak-anak terutama di usia dini, ya, di 7 tahun pertama kehidupannya, itu adalah usia yang krusial, fase yang sangat penting. Fase yang akan membangun akhlak, moral, karakter, behavior atau suluk anak, yaitu di usia ini, yang akan mempengaruhi fase-fase selanjutnya. Ibaratnya ini fase pondasi. Kita membangun pondasi, ya, yang kuat bagi anak-anak kita. Makanya ketika Nabi belum memerintahkan mereka untuk sholat kecuali 7 tahun, itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan bahwasanya anak-anak, ya, sebelum 7 tahun, maka mereka seharusnya itu dididik hatinya, dididik tentang akidah dan keimanannya, ya, diajarkan mereka untuk ma'rifatullah atau ma'rifatur Rabb. Nah, kemudian yang terakhir yang kita bahas di pagi hari ini, yaitu yang poin ketiga tentang hak anak yang harus dijaga kesehatannya, ya, yang tadi kan kita sudah membahas tentang wajibnya menjaga kesehatan fisik, kemudian menjaga kesehatan kejiwaan atau mental. Nah, yang ketiga adalah menjaga kesehatan hati. Ya. Menjaga apa? Kesehatan hati. Nah. Baik. Nah, baik. Jadi yang ketiga adalah menjaga kesehatan hati. Penulis berkata, ya, Rabbul Atfal ala tauhid. Hendaknya orang tua mendidik anak-anaknya di atas tauhid. Wa idmani dzikrillah. Dan juga membiasakan mereka untuk berzikir kepada Allah. Litasihhu nufusuhum wa qulubuhum. Agar jiwa dan hati mereka menjadi sehat. Jadi ternyata sehatnya jiwa dan hati itu dengan apa? Dengan berzikir. Tauhid dan membiasakan mereka berzikir kepada Allah. Ya, bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qala Allah jalla wa ala, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ya. Orang-orang yang beriman dan hati mereka merasakan ketenangan dengan berzikir kepada Allah, maka ketahuilah sesungguhnya berzikir kepada Allah itulah yang dapat menenangkan hati. Ya, kata Syekh Muhammad Said Ruslan hafizahullah, yahdi ilaihi subhanahu
alladzina taskunu qulubuhum wa takhsha fala yabqa fiha khalqun wala idtirabun wa yuqawwi Allahu azza wa jalla yaqinahum bima yuwaffiquhum ilaihi min dhikrih wa hum yatafakkaruna wa yatadabbaruna fi sifati rahmatillahi wa afwihi wa ghufranih wa ma adda lil mu'minina min ajrin azimi. Ya, Allah memberikan petunjuk kepada mereka dengan ketenangan hati dan kekhusyuan sehingga tidak ada pada mereka kegelisahan dan kelabilan. Ya, karena kita tahu ya bahwasanya yang dicari dan yang hendak diraih oleh manusia itu ketenangan, ketentraman, kedamaian. Dan ini adalah karunia dari Allah. Dan Allah berikan petunjuk kepada mereka dengan ketenangan hati dan kekhusyuan. Karena apabila tenang dan khusyuk, nggak akan ada gelisah, nggak akan ada kelabilan, ya, confuse atau kebingungan. Dan Allah juga menguatkan keyakinan mereka dengan memberikan mereka taufik untuk senantiasa berzikir, mengingat Allah. Ya, agar mereka senantiasa bertafakkur, memikirkan tentang makhluk-makhluk Allah dan bertadabbur tentang sifat-sifat Allah yang rahmat, kasih sayang, afu, yang pemaaf, ghufran, yang pengampun, serta janji Allah bagi orang-orang yang beriman berupa pahala yang besar. Nah, jadi dari poin ini ya, atau dari hak yang ke berapa ya tadi? Hak yang ke 6 ya tadi ya. 6. Baik, ya, hak yang ke-6 menjaga kesehatan anak. Ya, berarti kita wajib untuk menjaga fisiknya anak. Ya, kita wajib untuk memperhatikan kesehatan fisik. Ya. Kesehatan tubuhnya anak. Ya, di antaranya kita harus memperhatikan makanannya, nutrisinya, motoriknya, dan seterusnya. Kemudian, nggak kalah penting adalah menjaga kesehatan mental, kejiwaan anak. Ya. Terutama di masa krusial di 7 tahun pertama kehidupannya. Ya, di 7 tahun pertama kehidupan. Nah, berarti itu fase kita harus banyak memberikan contoh dan memberikan kasih sayang, ya, dan juga kita harus berlaku dengan hikmah. Ya. Lalu kemudian yang ketiga ya adalah menjaga kesehatan hati. Ya, menjaga hati. Apa caranya? Caranya adalah dengan mengajarkan anak-anak tauhid dan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mentafakuri dan mentadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang akan menjadi sebab sehatnya hati insyaallah taala. Nah, baik, jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ini yang kita bisa baca dan kita bahas ya di pagi hari ini. Ya, insyaallah untuk berikutnya kita akan serahkan kepada pembacara kita ya. Jika ada pertanyaan yang bisa saya jawab, tapi yang belum bisa saya jawab maka harap dimaklumi. Nah, baik Bang Jiang, waktu dan tempat Ana serahkan kembali kepada antum. Baik Ustadz, jazakallah khairan barakallahu fikum Ustadz atas pemaparan materinya, dan pemirsa TV yang dirahmati Allah yang baik itu yang ada di rumah ataupun yang saat ini sedang menyaksikan siaran ini. Tadi kurang lebih guru kita Ustadz Abu Salma Muhammad Hafizullah Ta'ala ada menyampaikan 6 poin kurang lebih dari pemaparan pada pertemuan kita pada pagi kali ini, dan kami buka kesempatan untuk Anda semua yang ingin bertanya, baik itu dari 6 poin tadi ataupun ada pertanyaan lainnya yang ingin disampaikan. Silakan untuk menelpon kami di line interaktif di nomor 0822 8888 6630, ataupun bagi Anda yang saat ini sedang menyaksikan lewat platform digital seperti Instagram, YouTube, Facebook, Anda bisa mengirimkan pertanyaan di kolom komentar. Baik, kami akan bacakan pertanyaan pertama yang sudah masuk di nomor WhatsApp kami di nomor 0822 88 6630. Pertanyaan pertama adalah, Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Afwan Ustadz, apakah ASI boleh diberikan sampai 2 tahun lebih? Malah ada yang sampai 5 tahun. Silakan Ustadz. Nah, toyib ya. Jadi sebenarnya ya di antara tuntunan Qur'ani ya dan juga di antara tuntunan Rasulullah SAW ya ketika beliau memberikan arahan ya bagi para wanita-wanita muslimah atau para sahabiah adalah
menyapih usia 2 tahun. Ya, di dalam surat Luqman misalnya, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ya, wa wasaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini. Ya, wa fisaluhu fi amaini, dan menyapihnya di usia 2 tahun. Nah, berarti ini adalah apa? Adalah waktu yang paling tepat, yang paling baik untuk memberikan anak ASI. Ya, batasannya adalah maksimal 2 tahun. Ya, lebih kurangnya 2 tahun, ya, kurang dikit atau lebih dikit. Karena ya orang tua harus ya menghentikan ASI-nya ketika anak sudah lebih dari 2 tahun. Kenapa? Pertama, air ASI itu sudah kehilangan nutrisinya, gizinya. Ya, artinya sudah tidak lagi bergizi dan bernutrisi sebagaimana di awal-awalnya. Ya. Kemudian yang kedua, ya itu juga agar anak itu mereka belajar mandiri, ya, tidak selalu melekat kepada sang ibu. Ya, jadi agar anak itu mereka tidak senantiasa selalu lengket dengan ibunya. Nah, jadi diantaranya dengan cara apa? Dengan cara menyapih sang anak. Ya. Nah, oleh karena itu dianjurkan untuk tidak melanjutkan apabila anak sudah 2 tahun untuk disusui. Ya. Yang lebih baik adalah berupaya untuk apa? Untuk berusaha untuk menghadirkan adiknya. Ya, adik anak kita tadi agar dia punya adik. Artinya kita punya keturunan yang lainnya. Ya. Nah, karena apabila seorang wanita dia terus menyusu, itu ya aglab, ya. Aglab itu artinya umumnya itu dapat mencegah kehamilan sebenarnya. Karena itu tadi faktor ASI yang selalu distimulasi itu dapat mempengaruhi hormon-hormon dan yang semisalnya, ya, sehingga akhirnya dikhawatirkan dapat mencegah kehamilan. Ya, apalagi sampai 5 tahun, ya, itu berarti sudah terlalu berlebihan, ya. Nah, memang walalam bisawab, ya, kalau dikatakan haram, ya itu memang butuh dalil, ya. Cuman tentunya ini suatu hal yang kita tahu, ya, kalau kita memperhatikan arahan-arahan dari Al-Quran, ya, dan juga isyarat-isyarat dari hadis Nabi, ya, hendaknya selama 2 tahun, ya. Selama 2 tahun. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallah khair, barakallahu fiik Ustaz atas jawabannya. Semoga tadi bisa menjawab pertanyaan bagi yang bertanya, dan silakan kami masih menunggu pertanyaan lainnya, baik itu bisa menelpon langsung di nomor yang sama ataupun bisa mengirim pesan WhatsApp di nomor yang sama juga, yaitu 082288886630. Dan kembali kami ingatkan bagi Anda yang ingin bertanya lewat platform digital seperti YouTube, Instagram ataupun Facebook, silakan untuk mengetik pertanyaan Anda di kolom komentar. Baik Ustadz, pertanyaan berikutnya, Ustadz, apakah menyusui anak selama 2 tahun itu termasuk anjuran dalam agama Islam? Bagaimana jika qadarullah anak belum 2 tahun lalu si ibu sudah hamil lagi, Ustadz? Nah, ya, ini tadi sebenarnya sudah disinggung, ya. Memang anjurannya selama 2 tahun, ya. Namun apabila ternyata si ibu itu hamil lagi, nah itu memang seringkali, ya, dianjurkan oleh dokter secara medis, wanita yang hamil itu tidak menyusui. Nah, sehingga akhirnya, ya, ini dapat mempengaruhi sebenarnya, mempengaruhi si anak tadi, ya, mempengaruhi si abang tadi. Dia merasa bahwasanya kasih sayang dari ibunya itu masih belum begitu tercurahkan, sehingga misalnya ini akan cenderung menimbulkan kecemburuan-kecemburuan pada si anak tadi nanti terhadap adiknya. Nah, cuman bukan artinya pasti demikian, ya. Ini bisa kita kita upayakan sebenarnya, ya, untuk kita sounding sebenarnya pelan-pelan kepada si anak tadi, ya, agar kecemburuan dia, dan ini suatu hal yang manusiawi, ya, apalagi untuk anak-anak usia dini, ya, itu tidak begitu besar, ya, sehingga akhirnya ada kecenderungan untuk menyakiti sang adik tadi, ya. Ya, intinya adalah kalau memang masih dalam fase menyusui dan qadarullah hamil, ya,
dan qadarullah hamil, maka ya memang akhirnya tidak dianjurkan ya untuk apa namanya, untuk menyusui ya, kecuali kalau memang itu tidak menimbulkan madarat ya, apabila tidak menimbulkan madarat ya. Jadi ya kalau memang kondisi demikian, yang kita bisa lakukan adalah apa ya, tetap kita berusaha untuk mencurahkan, meskipun dalam kondisi hamil, kita mencurahkan perhatian kita kepada si anak kita tadi atau si bayi tadi. Nah, dan ini yang juga yang tadi saya sampaikan, memang ada kondisi-kondisi di mana seorang wanita ya, meskipun dia menyusui, dia ternyata hamil gitu ya. Dia apa namanya, hamil lagi gitu ya. Padahal umumnya wanita ketika menyusui itu dengan adanya apa namanya, adanya hormon-hormon yang terstimulasi ketika anak menyusui itu sebenarnya bisa mencegah kehamilan. Ini diantara hikmah ya, dan juga inilah diantara para ulama itu menganjurkan agar ketika punya anak itu adalah setidaknya selama dua tahun ya, baru kemudian apa namanya, punya anak lagi. Ya inilah para ulama akhirnya memperbolehkan yang namanya tandimun nasl, mengatur jarak kelahiran agar kita bisa memberikan curahan perhatian dan pendidikan yang lebih adequate, yang lebih apa, yang lebih baik ya untuk si anak tadi, untuk sang anak tadi. Namun apabila memang hamil ya berarti itu adalah karunia dari Allah. Maka kita tetap harus syukuri dan kita tetap harus berusaha untuk bisa membagi ya, dan kita berusaha untuk tetap apa ya, tetap mengajak suami ya, melibatkan suami untuk membersamai istri dan membersamai sang anak tadi, dan harus sudah mulai disonding pelan-pelan bahwa dia akan punya adik ya, dan kita jelaskan adiknya karunia dari Allah yang harus dia sayangi, itu kita sonding pelan-pelan ya. Dan kemudian juga kita harus membagi waktu, meskipun kita punya bayi baru, tetap sama sang kakak kita harus ada waktu-waktu untuk membersamai dia, karena mereka masih butuh ya, anak tersebut masih butuh dengan perhatian ibunya. Nah, Allah alam bissawab. Baik Ustaz, jazakallah khairan, barakallahu fiik atas jawabannya. Baik, kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana dengan kasus seorang ibu yang merasa sakit ketika menyusui, kemudian dia melakukan transaksi jual beli ASI atau membeli ASI dari pihak lain. Apakah transaksi seperti ini dibolehkan Ustaz? Bagaimana hukumnya? Terima kasih Ustaz. Barakallahu fikum. Afwan Bang Jiang, suara antum tadi sempat hilang-hilang gitu. Oh, iya. Baik. Assalamualaikum. Sehingga belum jelas tadi pertanyaannya. Baik. Assalamualaikum Ustadz. Pertanyaannya, bagaimana dengan kasus seorang ibu yang ketika menyusui itu mengalami rasa sakit, kemudian dia melakukan transaksi membeli ASI. Bagaimana hukum transaksi jual beli ASI ini Ustadz? Barakallahu fikum. Dia melakukan apa? Transaksi jual beli ASI? ASI-nya Ustadz untuk menggantikan susunya. Beliau menanyakan Oh, bagaimana jadi hukumnya. Jadi dia beli air susu ibu ke wanita lain gitu ya? Betul Ustadz. Nah, baik, jamaah sekalian memuliakan Allah, yang perlu kita pahami bersama adalah boleh bagi seorang ibu mencarikan ibu susu bagi anaknya. Ini adalah kebiasaan, adat atau tradisi ya, manusia-manusia di zaman sebelum Rasulullah diutus dulu. Ya. Ini sebagaimana juga yang dialami oleh Nabi SAW, di mana Nabi juga disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Ya. Nah, jadi boleh sebenarnya mencari ibu susuan dan membayarnya, menggajinya. Nah, tapi yang perlu dipahami adalah pertama, harus tahu ibu susuan tersebut. Harus tahu. Ya. Jadi jangan sampai ketahuan. Karena ini berkaitan nantinya dengan status kemahroman. Ya, status kemahroman seseorang. Karenanya, ketika kita misalnya ingin memberikan air susu kepada anak kita, sementara mungkin kita belum mampu untuk memberikan air susu karena ada suatu kondisi-kondisi, boleh
ya boleh kita membayar wanita tersebut, ya, ataupun boleh pula kita misalnya membeli air susu tersebut, asalkan wanita tersebut wanita yang sudah kita kenal. Dan dipersyaratkan pertama, wanita itu harus wanita mukminah, wanita beriman. Ya. Yang kedua, itu diupayakan adalah wanita-wanita yang berakhlak mulia. Wanita yang baik perangainya, baik moralnya, bukan wanita-wanita sembarangan. Karena apa yang diasup oleh anak kita dari orang itu juga akan mempengaruhi, ya. Bisa mempengaruhi suluknya, behaviornya. Ya, jadi harus diperhatikan akhlaknya. Pertama agamanya, yang kedua akhlaknya. Kemudian yang ketiga baru dilihat dari sisi az-zaka, kecerdasannya. Ya. Itu juga suatu hal yang patut untuk dilihat apabila kita ingin mencarikan ibu susu atau ingin menyusui anak dengan air susu ibu lain. Ya. Ada kulihal kita harus tahu wanita tersebut, kenal wanita tersebut. Dan ketika anak kita disusui dengan wanita tadi, berarti dia akan menjadi ibu susu. Jangan sampai transaksi membeli air susu ibu tanpa diketahui wanita tersebut siapa. Ini berbahaya. Ya, apabila tidak diketahui, kemudian anak kita misalnya dia mengasup ya air susu dari wanita tersebut misalnya hingga dia kenyang, dan itu sebanyak 3 kali ya. Ini menurut mazhab Syafi'i, maka sudah menjadi mahram ya. Nah, itu dikhawatirkan kalau tidak ketahuan ibu tadi, sementara ibu tadi itu punya anak, dan anaknya itu menjadi saudara susu bagi anak kita, karena nggak tahu akhirnya bisa menikah. Dan ini tentunya suatu hal yang tidak diperbolehkan. Karena udah menjadi mahram. Karenanya harus berhati-hati ketika membagi air susu. Baik itu air susu kita ke anak orang lain, atau kita menyusukan anak kita ke wanita yang lain. Itu harus berhati-hati dan harus kita perhatikan, karena dapat menjadikan hubungan mahram. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallah khair Ustaz atas jawabannya, dan kita akan menuju ke penelpon pertama kita pagi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Dari Ummu Khalid, Ustadz di Pekanbaru Riau. Baik, Ummu Khalid di Pekanbaru Riau, silakan untuk langsung bertanya kepada Ustadz, Assalamualaikum Ustadz. Yang ingin saya tanyakan begini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ustadz, bagaimana cara kita memulihkan luka batin anak gitu ya, yang mana tuh selama 7 tahun masa pertama mereka itu mengalami kayak marah, bentak, pukulan gitu Ustadz. Dan apakah itu juga akan berimbas ke masa depan, ke masa dewasa mereka begitu Ustaz. Apa yang seharusnya dilakukan oleh orang tua supaya memulihkan luka batin anak-anak itu? Itu saja Ustaz. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Tadi suaranya sempat hilang ya. Jadi mohon Bang Jiang, kalau misalnya dari anak kurang jelas, itu kalau boleh anak rangkum, tadi pertanyaannya adalah bagaimana yang harus dilakukan oleh seorang ibu atau orang tua ketika dulu pernah melakukan misalnya suatu hal yang kurang baik ya, atau nggak baik kepada anaknya. Misalnya marah, mukul, ngancem, dan yang semisalnya. Nah, kemudian itu dapat menyebabkan luka batin. Maksudnya bagaimana cara memperbaikinya gitu ya? Ya, menghilangkan bagaimana trauma. cara menghilangkan luka batin tersebut pada anak kita ya. Nah, betul Ustaz. Baik, jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ketika kita sebagai orang tua, kita pernah melakukan hal buruk kepada anak kita dan kita tahu dan kita sadar, berarti ini adalah nikmat dari Allah. Taufik dari Allah. Allah berikan kita hidayah, karena betapa banyak orang tua yang nggak sadar. Akhirnya dia terus mengulang-ulang hal itu dan dia menganggap perbuatannya itu perbuatan yang boleh-boleh saja, yang sah, yang nggak masalah. Malah itu yang akan menjadikan anak itu ternyata memiliki sakit, melukai ya, akan melukai batinnya tanpa disadari orang tua. Alhamdulillah Allah berikan hidayah, taufik kepada kita. Kita tahu, kita sadar, kita ngerti, kita paham. Berarti kita harus jaga hidayah ini, jangan sampai Allah tarik, jangan sampai Allah hilangkan. Dengan cara apa?
ya kita terus berdoa kepada Allah, minta hidayah, minta taufik, dan kita bersyukur kepada Allah atas hidayahnya, dan kita terus belajar menuntut ilmu, karena ilmu di antara sebab hidayah itu akan langgeng dengan kita. Kemudian yang kedua, setelah kita sadar akan kesalahan kita, apa yang kita lakukan tentunya? Tidak lain dan tidak bukan adalah kita harus bertaubat kepada Allah. Kita harus mohon ampun kepada Allah. Karena anak amanat dari Allah yang harus kita jaga, pelihara sebaik-baiknya, tapi ternyata kita melakukan perbuatan yang menyakiti si anak, menzalimi si anak. Maka kita harus istighfar dulu, mohon ampun dulu kepada Allah, sang pemilik anak kita, yang menitipkan kepada kita, yang kita perlakukan dengan cara yang tidak baik. Minta maaf dulu kepada Allah. Istighfar dulu. Mohon ampun kepada Allah. Bertaubat kepada Allah. Dan harus diiringi dengan perasaan bersalah dan berazam, bertekad tidak mengulangi lagi. Ya. Dan kemudian setelah itu dia melakukan yang ketiga. Apa yang ketiga? Minta maaf kepada anak. Minta maaf kepada anak. Sampaikan. Ketika kita waktu itu melakukan kesalahan, kita sampaikan, "Nak, Umi minta maaf ya, Nak. Kalau Umi dulu pernah mukul kamu, marahin kamu, pernah ini kamu. Umi minta maaf, Nak. Umi menyesal, Nak. Umi sayang sama kamu. Tidak seharusnya Umi marahin kamu, mukulin kamu. Ya. Jadi tolong ya, Nak, maafin Umi ya, Nak." Terus kemudian kita tunjukkan kita kasih sayang. Kemudian kita belajar untuk berlemah lembut dengan dirinya. Ya. Dan ini bukan cuma sekali. Kita harus terus ya. Artinya apabila kita benar-benar bertaubat, maka setelah itu kita harus berlaku baik dengan anak kita. Ya, tidak lagi mengulangi hal-hal yang buruk yang kita lakukan kepada anak kita. Meskipun suatu saat kita jatuh lagi kepada kesalahan itu, segera kita memperbaiki lagi. Mohon ampun lagi kepada Allah, minta maaf lagi kepada anak, dan kita memperbaiki lagi. Itulah manusia. Ya, karena memang kita tabiatnya bolak-balik melakukan kesalahan. Sebagaimana kata Nabi SAW, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun." Setiap anak Adam itu melakukan kesalahan ya berulang-ulang, dan sebaik-baik ya anak Adam yang melakukan kesalahan berulang-ulang itu dia selalu bertobat. Dia selalu kembali bertobat, mengulang-ulangi tobatnya. Ya. Nah, kemudian setelah itu dia banyak berdoa kepada Allah. Ya. Dia minta kepada Allah agar diberikan keistiqomahan, minta kepada Allah agar diberikan kelemah lembutan, minta kepada Allah agar diberikan kesabaran, minta kepada Allah agar Allah berikan taufik untuk dirinya dan untuk anaknya, minta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala jadikan anaknya anak-anak yang soleh, dan seterusnya. Ya. Selebihnya serahkan kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya, dengan demikian Allah akan bersihkan luka-luka yang ada di dalam hatinya. Karena insya Allah semua luka akan bisa disembuhkan. Semua penyakit juga akan bisa disembuhkan dengan izin Allah. Ya, asalkan kita terus berusaha. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallah khairan, barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga tadi bisa menjawab pertanyaan Ibu yang menelpon dari Pekanbaru Riau. Baik, selanjutnya kita akan masuk pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz. Tadi Ustadz menyampaikan 7 tahun pertama adalah fase awal atau pondasi. Lalu bagaimana jika sudah masuk tahun ke-8? Bagaimana kita mengejar ketertinggalan fase awal tersebut? Jazakallahu khairan Ustadz. Nah, baik ya. Wa jazakallahu khairan wa iyyaha as-sa'ilah. Jadi apabila kita ternyata baru tahu ya, baru belajar, baru sadar bahwa ternyata fase anak-anak di awal-awal kehidupannya adalah fase yang paling penting, yang paling urgent, yang paling krusial. Sementara sekarang anak kita sudah usia di atas usia tamyiz, misalnya 7 tahun atau di atasnya malah atau lebih. Apa yang kita lakukan? Bagaimana cara kita mengejar ketertinggalan? Ya, ini kurang lebih sama dengan konsep sebelumnya. Berarti kita telah jatuh kepada kelalaian. Nah, berarti kita harus minta maaf dulu ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar dulu kepada Allah. Ya.
kita minta ampunan kepada Allah atas kelalaian kita selama ini. Karena ya ketidaktahuan kita itu sejatinya berangkat dari kita lalai. Itu salah. Kita harus minta maaf kepada Allah. Dan mengakui kesalahan kepada Allah adalah titik tolak perbaikan. Kemudian juga setelah itu kita juga harus ya minta maaf juga kepada anak ya. Jangan merasa kita nggak punya salah kepada anak. Apalagi kita melewatkan momen-momen untuk mengajarkan akidah, fondasi. Ya, sehingga akhirnya itu akan muncul anak-anak yang tidak dibangun fondasinya di usia setelahnya, itu akan berat mereka untuk beribadah. Sulit untuk diajak untuk beribadah kepada Allah. Ya, biasanya seperti itu. Belum lagi emosi-emosinya yang masih belum stabil, yang masih labil ya. Maka kita harus minta maaf kepada anak kita. Kemudian setelah itu baru kita melakukan perbaikan-perbaikan. Kita mulai dengan cara kita mempraktekkan pelan-pelan ya. Apa yang tertinggal insya Allah tidak ada kata terlambat. Jadi ketika anak kita misalnya sudah usia 7 tahun, 8 tahun misalnya. Ya. Sementara kita di usia dininya kita jarang untuk misalnya ngajarin mereka tentang akidah, tentang ma'rifatullah. Maka di usia itu ya nggak ada kata terlambat untuk mengajarkan kembali akidah kepada mereka. Ya. Jadi kita tetap melakukan pendekatan, ya kita tetap terus mengajak mereka untuk mentafakuri dan mentadaburi tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mulai dari diri mereka, ya, mulai dari apa yang ada di sekelilingnya. Nah, tentunya dengan cara-cara yang nggak sama persis dengan anak-anak usia di bawahnya. Kalau anak-anak di usia di bawahnya mungkin cocok ketika kita mempergunakan cara, ya, misalnya mereka melakukan sesuatu, Masya Allah, anak Umi, gambarnya bagus banget, ya, Allah berikan kamu tangan, siapa yang menciptakan tangan? Allah, ya. Nah, kalau anak-anak udah gedean, kalau digituin, itu kayak berasa gimana. Nah, mungkin pendekatannya adalah kita sudah lebih, maksudnya sudah mulai lebih banyak menyentuh kognisinya. Karena seharusnya anak ini ya usianya udah usia tamyiz ya. Nah, jadi udah mulai kita kognisi. Boleh kita apresiasi. Masya Allah. Wah, kamu sekarang ini ya nak ya sudah semakin terampil sekarang. Masya Allah. Ya, itu Allah berikan kamu kemudahan. Ya Allah yang berikan kamu itu kemudahan. Kamu tahu nggak nak? Allah berikan kamu tangan, di tanganmu itu ada tulang, ada saraf-sarafnya, ada otot-ototnya. Nah, kemudian kita bisa berikan muatan-muatan misalnya, ya ini juga kita harus belajar muatan-muatan informasi yang menarik ya tentang fakta tangan ya. Di tangan kita itu ada tulangnya itu tulang apa, berapa ruas, apa fungsinya, ada otot, ada saraf. Nah, sehingga anak itu melihat ini adalah fakta yang luar biasa, Masya Allah. Ya. Dan kemudian dari situ ya, ketika manusia itu umumnya mendapatkan fakta yang menakjubkan, maka akan mudah bagi mereka untuk diarahkan ini semua ternyata adalah Allah yang memberikan. Sehingga menumbuhkan rasa takjubnya kepada Allah itu juga akan lebih mudah. Karena kita bisa mengenalkan anak-anak kita dengan kebesaran Allah melalui makhluknya. Ya, karena keindahan dan keajaiban dalam tanda kutip ya, makhluk-makhluk Allah ini berarti itu nggak lepas dari Allah sebagai penciptanya. Ya, tentunya Allah jauh lebih sempurna, Allah jauh lebih baik. Ya, Allah jauh lebih hebat ya. Allah jauh lebih menakjubkan dari semua yang ada. Ya. Dan ini bisa kita lakukan. Nah, kepada mereka hal-hal seperti ini. Lalu kemudian juga ketika mereka mempelajari Al-Quran, ya jangan hanya fokus kepada banyak-banyakan hafalan. Namun hendaknya juga kita mulai dengan menumbuhkan pengenalan mereka terhadap Al-Quran untuk menumbuhkan cinta mereka terhadap Al-Quran. Dan ini juga kita lakukan secara pelan-pelan. Ya, di antaranya kita jelaskan ya tentang hikmah-hikmah, faidah-faidah, kisah-kisah di dalam Al-Quran, ya. Ya, sehingga mereka akan semakin mengenal tentang
kebesaran Al-Quran, tentang kemukjizatan Al-Quran dan seterusnya. Karena insya Allah dengan semakin mengenal Al-Quran, apalagi ini kalamullah, maka akan semakin takjub dan akan semakin mencintai Al-Quran. Karena umumnya namanya mahabbah, cinta, itu diawali dengan ma'rifah, diawali dengan pengenalan. Ya, makanya dikatakan tak kenal maka tak sayang. Ya, baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan di kesempatan kita pada pagi ini, dan mohon maaf ya atas keterlambatan ataupun mungkin jaringan yang kurang baik ya, karena saya sedang tidak berada di rumah sebenarnya, ya. Namun mudah-mudahan yang disampaikan ini tetap dapat didengarkan dan dipahami. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Ya, untuk penutup waktu dan tempat saya serahkan kembali kepada moderator kita atau host kita, Bang Jiang. Nah, baik Ustaz, jazakallah khairan barakallahu fikum Ustaz atas materi-materi yang sudah disampaikan dan juga jawaban-jawaban yang sudah disampaikan. Bagi para pemirsa yang mungkin ingin memujaah poin-poin atau 6 poin penting yang sudah disampaikan oleh Ustaz tadi dalam hak-hak anak di dalam Islam, yang membahas kitab karya Syekh Muhammad Said Utsman Hafizahullah Ta'ala, bisa mengikuti kajian atau melihat kajian tadi di YouTube. Bisa dibuka playlist di serial kajian parenting ya. Nanti bisa dilihat pilihannya. Di sana ini adalah pertemuan kita yang ke-6 kalau Anda tidak salah. Jadi bagi Anda semua, silakan untuk bisa mengecek dan memujaah materi-materi yang disampaikan oleh Ustadz. Baik Ustadz, dengan demikian baik sudah rangkaian pertemuan kita pada pagi kali ini, dan kami mengucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh pemirsa yang sudah mengikuti kajian ini setiap pekannya. Kami pamit undur diri, kita tutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.